Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah yang mana oleh Allah masih diberi kita kesehatan, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di menasah yang sangat berbahagia ini. Penghormatan untuk yang pertama sekali kepada ibu-ibu peserta PKH yang sudah hadir di menasah ini, saya ucapkan terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di sesi selanjutnya, yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pengertiannya supaya kita bisa membahas lebih mendalam. Pengertian stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan orang tua sejak dalam kandungan sampai anak lahir, yang bertujuan untuk merangsang sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak berkomunikasi. Misalnya, mengajak berkomunikasi, artinya mengajak berkomunikasi setiap hari kita kan posisi kita mengandung, kita yang mengandung. Jadi di saat kita itu mulai bayi umur kehamilan 4 bulan, jalan 5 bulan itu kita sudah bisa mengajak berbicara. Walaupun kita macam orang muda sih ya, karena posisi kita sendiri. Yang namun bayi itu bisa merasakan apa yang ibu ucapkan, dia bisa merasakan. Secara kasarkah, secara lembutkah, penuh rasa sayang, penuh rasa cinta, itu dia bisa merasakan. Walaupun enggak langsung bernampak. Kemudian kita lanjut lagi, prinsip dalam pemberian stimulasi pada janin. Dalam stimulasi ada beberapa prinsip atau syarat yang harus dipahami oleh orang tua. Yang pertama, ibu hamil harus mampu menjaga emosional seperti kesal, marah, dan lain-lain. Kita di saat hamil, misalnya kita ada bentrokan sama suami, adalah sikit-sikitnya. Kalaupun ibu itu misalnya betul-betul lagi kesal kali sama suami, lagi kesal kali sama anak, tapi kalau bisa ibu menjaga. Kenapa? Karena kalau ibu tidak menjaga, efeknya ke si bayi. Karena dia bisa meresap, bisa mendengar apa yang ibu ucapkan tadi, seperti yang saya sudah bilang tadi. Maka kalau bisa, berbicaralah, bertutur katalah secara lemah lembut, supaya dia bisa meresap apa yang kita ucapkan tadi. Kadang-kadang kita tanpa menyadari dengan kata-kata yang tidak kita bayangkan, istilahnya secara memaki atau apa, itu sangat berefek pada bayi, pada janin yang saat ini sedang kita kandung. Kenapa kadang-kadang ibu tanpa sadari, kenapa anak di saat besar kita bilang A, dia jawab U? Disinilah pertamanya. Pertamanya di saat kita mengandung, di situ kita sudah bisa memulai aktivitas yang betul-betul lembut. Supaya anak di saat lahir nanti, dia bisa, dari pertama lahir dia sudah bisa menyerap waktu kita mengandung, lembut hingga dia lahir, sampai dia menjelang balita hingga dewasa. Kemudian stimulasi dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Perasaan cinta dan kasih sayang yang akan memukul perasaan tenang dan bahagia. Nah, sama juga kayak pembahasan yang tadi. Kalau kita sudah selagi kita membicarakan dengan rasa sayang, cinta, hasilnya kita akan bahagia. Anak pun di dalam ikut bahagia, artinya dia bisa mendengar. Maupun dia hari, maupun dia malam, dia bisa mendengar. Oh, mamaku sama aku bahagia. Bisa mengucapkan kata-kata yang penuh rasa sayang, kata-kata yang penuh rasa cinta. Artinya dia di dalam kandungan begitulah senang. Walaupun nggak langsung dia bisa mengucapkan, secara dia bisa merasakan, tidak bisa langsung mengucapkan dengan kata-kata. Kemudian kita lanjut bagian stimulasi. Stimulasi, kira-kira ada yang tahu nggak ibu-ibu apa itu jenis-jenis stimulasi? Sedangkan ibu-ibu ini
pengalamannya sebetulnya lebih banyak ibu-ibu daripada saya. Kalau saya cuma baru 2, kalau ibu-ibu mungkin ada 4, ada 5, ada yang 6, ada 10. Jadi cuma secara yang kita yang berbeda. Kalau stimulasi bagian mengandung itu sudah pasti pengalamannya lebih banyak ibu-ibu. Coba ibu jawab satu. Stimulasi misalnya stimulasi pada sentuhan, disentuh sama ayah, sudah pasti kalau ibu merasakan, menikmati pasti lebih nampak lagi hasilnya, tendangan dia itu namanya aktif. Kemudian kita lanjut lagi stimulasi suara. Stimulasi suara itu misalnya nih, jadi stimulasi seperti kita mengaji. Kemudian kadang kan kita sekarang banyak nih speaker itu. Karena kalau kita yang membaca tanpa speaker pun langsung kontak batin. Tapi kadang-kadang kita kan lebih senang karena kalau speaker itu kan lebih besar suaranya. Karena kita tempelkan, misalnya kita taruh seperti mana bang? Itu biasa dia akan lebih aktif. Kadang-kadang kita pun merasa gerak-gerik dia. Nah, berarti itu anaknya aktif. Tujuannya apa? Supaya anak ini lebih aktif, dia lebih sehat, lebih cerdas sejak, karena kalau kita perlu anak bertumbuh cerdas sehat itu sejak dalam kandungan. Pasti kadang-kadang anak sekarang banyak yang stunting. Yang pertama kebutuhan gizi kurang, ibu istirahat kurang, air putih kurang, kemudian stimulasi kurang aktif, jadi dia seadanya. Kadang-kadang dia bilang, Bu, saya memang sudah keturunan, memang keturunan kecil-kecil. Nenek saya udah berapa tahun meninggal tuh, puluhan tahun, emang kecil. Jadi kayak mana? Dia beda. Walaupun kecil, kalau anak stunting sama anak memang bawaan keturunan keluarga, beda. Kalau anak ini kecil, walaupun kecil dia aktif. Aktif bedanya. Kalau anak yang kena stunting ini dia memang badan ini pun lebih beda, nggak berbobot istilahnya. Kemudian dia banyak pendiamnya, kurang aktif, kurang senang bergaul sama teman-teman. Kemudian satu lagi, stimulasi cahaya. Nah, kalau ibu-ibu kira-kira mau tengok dia aktif nggak aktif, misalnya kita sendiri nih di rumah, di kamar. Ibu ambil senter pun jangan gini-gini, yang betul-betul terang. Jadi kita buat senter duluan lewat yang betul-betul terang, yang memang nggak hidup nggak mati, memang total hidup. Coba ibu bedakan, ibu taruh sini, taruh. Pasti dia nanti macam mau mengambil apa yang kita senterkan. Nampak nanti. Sampai di sini saja. Kalau memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mungkin lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.